sedang berlutut oleh Xiao Yan dan Xiao Qi menoleh untuk melihat Xiao Long, dan wajah mereka yang tidak berdarah segera tersenyum puas sambil tertawa. Langkah Xiao Qi ini menunjukkan bahwa dia telah menerima dan setuju dengan istri Xiao Yan. Setelah berlutut Xiao Li, Xiao Yan menarik Xiao Qi kembali ke Xiao Long, dan keduanya berlutut di Xiao Long. Xiao Long membantu mengangkat keduanya, dan ketika mereka bergandengan tangan, alis Xiao Long sedikit berkerut, lalu dia berbaring dan berjalan menuju Xiao Li. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri, menghadap semua orang yang melihat mereka, dan berlutut pada saat bersamaan. Xiao Yan mendongak dan menatap semua orang. Dia ingin mengatakan beberapa kata, tetapi mulutnya tertutup beberapa kali, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia membeku dan tidak mengatakan apa-apa. Tindakan Xiao Yan ini segera menimbulkan tawa di antara seluruh orang Xiao. Semua orang mulai menyukai anak jenius ini. Melihat Xiao Yan, wajah banyak orang tersenyum, dan para tetua yang setuju untuk menyerahkan Xiao Yan di awal. Tapi wajahnya penuh rasa malu. Xiao Yan merasa malu saat dia ditertawakan dengan sangat buruk. Xiao Qi melirik Xiao Yan dengan seringai, tatapan istri kecil. Melihat penampilan Xiao Qi, semua orang kecuali Xiao Li dan Xiao Long tidak tahu tentang mereka. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Qi dan Xiao Yan telah membuat janji. Melihat situasi ini, Xiao Long keluar. Wajah aslinya yang pucat juga tampak sedikit kemerahan karena gembira. Xiao Long berjalan lurus di depan Xiao Qi, bercanda. Xiao Qi, kakek bertanya padamu, apakah Xiao Yan buruk untukmu? Tidak, dia baik padaku. Xiao Qi sangat bingung, mengapa kakek Long tiba-tiba menanyakan hal ini. Jadi kenapa kamu masih perjaka? Hahaha. Xiao Long tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiao Qi langsung malu dan merah, sampai ke leher, dan dia berbalik ke arah Xiao Li, menarik lengan Xiao Li dan gemetar. Xiao Yan juga melihat ke tanah dengan canggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Tua Xiao Li, sepertinya kita harus melakukan pekerjaan mereka secepat mungkin. Xiao Long berteriak pada Xiao Li sambil tersenyum. Xiao Li tertawa dan berkata kepada orang banyak, semua orang diam. Anda tidak tahu bahwa sebelum keluarga diserang, saya dan ketiga tetua membuat keputusan. Biarkan Xiao Yan dan Xiao Qi menjalin hubungan. Sekarang krisis keluarga telah terjadi. Berlalu, 1 bulan setelah itu adalah hari yang baik untuk langit dan bumi. Begitu, mereka baru saja menyelesaikan pernikahan mereka dan menikah. Semua orang berkata, oke. Xiao Li berkata dengan lantang, satu kata pada satu waktu. Tiba-tiba, mata banyak orang tercengang, desahan dan suara kegembiraan bercampur menjadi satu. Desahan itu jelas datang dari pengagum Xiao Qi, dan lebih banyak dari mereka yang benar-benar merasakan suara kegembiraan dan kegembiraan, darah kombinasi dari 2 orang jenius, betapa kuatnya itu, dan sebuah kata terdengar di kerumunan pada saat yang sama, oke. Xiao Li juga ingin melakukannya secepat mungkin. Sebelum melihat ekspresi King Mur pada Xiao Yan, Xiao Li sudah sedikit waspada. Jika dia tidak menangani pernikahannya, Xiao Li akan sedikit lega. Rasa malu di wajah Xiao Qi semakin dalam. Xiao Yan tidak menolak keputusan Xiao Li. Xiao Li adalah leluhurnya, dan dia menyelamatkan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, pernikahan itu diselesaikan sebelum dia melarikan diri. Xiao Qi adalah wanita yang luar biasa. Xiao Yan secara alami tidak punya alasan untuk menolak, tetapi hanya memikirkan Kaor dan He di daratan pendendam. Cai bersisik, hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xiao Li tertawa dan menatap Xiao Yan. Xiao Li merasakan keterkejutan di hatinya, dan ekspresi terkejutnya terlihat di wajahnya. Ketika Xiao Long melihat tatapan terkejut Xiao Li, dia juga menatap Xiao Yan, dan ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut hingga mulutnya tidak bisa ditutup. Kemudian, semua tetua dari orang-orang Xiao menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan, kekuatanmu. Xiao Li tidak percaya,
dan buru-buru bertanya. Xiao Yan menggaruk kepalanya karena malu. Aku beruntung dipromosikan menjadi Samsung Fighter. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, seluruh orang Xiao tenggelam dalam keheningan, begitu sunyi sehingga napas mereka begitu jernih. Xiao Long berjalan lebih dulu dan menekan tangannya di bahu Xiao Yan dengan tangan yang berat. Amarahnya langsung dilepaskan dan dia langsung merasakan suasana Xiao Yan. Dengan hanya sekejap mata, Xiao Long menepuk telapak tangan kanannya di bahu Xiao Yan, cemberut, dan berkata kepada Xiao Yan dengan penuh kebencian, "Aku berkata nak, kamu tidak bisa melambat, tunggu kami orang tua." Humor dingin Xiao Long memecah ketenangan, dan seluruh orang Xiao segera menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkah Samsung King jahat? Tidak heran tetua kedua ingin melindunginya. Tetua kedua masih memiliki visi. Sial, kenapa kamu tidak menugaskan Xiao Qi kepadanya secepat ini? Kami Xiao akan menjadi sangat kuat. Bicara dan kekaguman tidak ada habisnya. Para tetua semua mengacungkan jempol. Dengan bakatnya sendiri dan keberuntungannya yang luar biasa, Xiao Yan terutama dibantu oleh Zhan Lao. Itu bisa dikatakan takdir. Dalam waktu kurang dari setahun, dia tumbuh dari bintang menjadi seorang kaisar, sangat jahat sehingga saya khawatir tingkat pertumbuhannya sangat jarang di seluruh benua. Bahkan anak-anak luar biasa dari keluarga super itu, dengan bakat mereka yang luar biasa dan dukungan sumber daya yang kuat, mungkin sulit dicapai. Semua orang tidak bisa tidak memikirkannya. Menurut tingkat pertumbuhan seperti itu, tidak akan lama bagi orang-orang Xiao untuk menjadi orang kuat yang melampaui semua leluhur mereka. Orang-orang Xiao benar-benar dapat mendominasi di wilayah Dizhou yang kuat ini, dan bahkan keluar dari Dizhou untuk pergi. Tempat-tempat yang lebih kuat bangkit. Tetapi saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu optimis. Xiao Yan dapat dipromosikan dari 1 bintang menjadi Samsung dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena setelah melebur esensi darah, dia memiliki garis darah kedua yang tidak bisa dibayangkan oleh dunia. Di kuburan domain sihir untuk menyerap darah roh jahat, dan kemudian mengandalkan inti sihir kelas atas dari keluarga iblis darah, selama perpaduan roh suci yang kacau, promosi yang begitu cepat, kesempatan ini tidak selalu tersedia. Selanjutnya, kita harus hampir tidak mungkin untuk mendapatkan peningkatan yang cepat, dan energi yang dibutuhkan tidak lagi dapat dikatakan besar. Xiao Li memecahkan keterkejutan semua orang. Xiao Yan telah resmi menjadi anggota klan saya sejak hari ini, dan ritual memasuki kewarganegaraan telah dihilangkan. Haruskah para tetua tidak memiliki pendapat? Xiao Li mengumumkan dengan suara keras dan menatap para tetua. Semua tetua saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Kekuatan Xiao Yan saat ini bahkan telah melampaui beberapa tetua, dan penampilan Xiao Yan di daratan kaisar juga telah diakui di hati para tetua ini. Murid jenius yang begitu baik dan jahat, jangan terburu-buru membiarkan mereka bergabung dengan klan, menunggu kekuatan lain untuk merebutnya. Pada saat ini, Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tetua, "Sekarang Xiao Yan telah memasuki klan, dan sesuai dengan aturan orang Xiao saya, semua orang yang mampu melawan Kaisar Samsung akan menghadiri gereja Presbiterian, jadi Xiao Yan sekarang seharusnya menjadi penatua baru saya dari orang-orang Xiao." Oh, ya, orang Xiao saya telah menambahkan penatua, dan itu adalah penatua termuda dalam sejarah orang Xiao saya, untungnya. Xiao Yan, ayo. Xiao Li menyapa Xiao Yan, ayo. Aku akan memberimu perkenalkan tua-tua. Kemudian Xiao Li memperkenalkan setiap tetua kepada Xiao Yan. Setelah selesai, Xiao Li menepuk pundak Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Yan, kamu akan menjadi tetua keluarga Xiao." Batuk-batuk, kata Xiao Li Zeng. Dia langsung batuk dan wajahnya menjadi pucat. Jelas, luka yang dideritanya sebelumnya terlalu parah, dan dia belum pulih sepenuhnya. Xiao Yan buru-buru mendukung Xiao Li, dengan tangan kanan menepuk punggung Xiao Li dan berkata, "Tenang, kakek, Xiao Yan akan memikul tanggung jawab para tetua. Kamu belum pulih, aku akan membantumu kembali dan beristirahat." Xiao Lixin tersenyum nyaman, menganggukkan kepalanya, menoleh dan berkata kepada orang banyak,
ayo pergi dari sini. Setelah semua orang memberi hormat, ini berangsur-angsur bubar. Xiao Yanzheng membantu Xiao Li terbang ke pusat keluarga. Xiao Qi sibuk berjalan untuk membantu Xiao Long, mengikuti Xiao Yan dan Xiao Li Fei. Setelah Xiao Yan menenangkan Xiao Li, dia kembali ke kamarnya. Dia menghela nafas panjang, duduk di tempat tidur, melambaikan telapak tangannya sedikit, dan Xiao Yan dilarang oleh seluruh ruangan. Sinar emas berkedip-kedip, diam perlahan di tengah ruangan, memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar, dan seluruh ruangan segera diselimuti energi yang aneh dan lembut. Halo emas samar ini adalah menara Zichen Suling. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi sinar cahaya dan menembus menara roh virtual Zichen yang tergantung di udara. Begitu Xiao Yan masuk, seluruh menara mengeluarkan raungan samar, dan sosok tua itu segera muncul di sisi Xiao Yan. Tampaknya panen ini tidak sedikit. Shan Lao berkata pada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, panen ini memang tidak sedikit. Xiao Yan merentangkan telapak tangannya. Sebuah objek energi seperti mata muncul di tangan kiri Xiao Yan dengan warna biru samar, dan hawa dingin yang samar langsung mengisinya. Di sebelah kanan, inklusi samar dengan api tanah merah melompat, memancarkan aroma tanah. Rupanya, api yang menghancurkan ini adalah tanah. Melihat dua benda aneh di tangan Xiao Yan, wajah Shan Lao juga menunjukkan senyuman. Tujuan memasuki kuburan iblis kali ini hanya untuk mencium saripati darah. Saya tidak berharap untuk tidak hanya mendapatkan Wright peringkat kelima, tetapi juga suku kata Kaisar Setan Darah Xuan dan setumpuk resep kuno. Satu keluarga mendapat urutan latihan jiwa yang semu, dan pada saat yang sama dipromosikan menjadi Sansing Dodi. Setelah kembali ke keluarga Xiao, mereka juga secara tidak sengaja terkena api langit. Meskipun hanya api langit ke-23, itu juga merupakan keajaiban 3. Kamu tidak dapat menyerap hantu ini untuk saat ini, energinya tidak mampu menahan tubuh dan kekuatanmu saat ini. Shan Lao berkata pada Xiao Yan. Meski Xiao Yan sudah menjadi Kaisar Samsung, kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Hantu kelima bukanlah Xiao Yan saat ini. Xiao Yan mengangguk. Dia juga memahami bahwa kekuatan dan tubuhnya sangat rapuh dalam menghadapi pembatasan kekuatan yang kuat di benua itu, dan dia hanya bisa menghela nafas dan memasukkan hantu itu ke dalam tubuhnya sendiri. Kamu juga harus mengeraskan tubuh fisik, meningkatkan kekuatan tubuh, dan bersiap untuk menyerap darah iblis. Kamu harus tahu bahwa darah iblis berbeda dengan melebur esensi darah. Yang penting bukan milikmu kekuatan. Sudah cukup untukmu sekarang. Zhuang Lao tiba-tiba mengingatkan Xiao Yan untuk memperkuat latihan fisik dan secara resmi menyebutkan menyerap darah iblis. Ketika Xiao Yan melebur esensi, dia mengetahui bahwa hanya iblis yang dapat menyerap segel roh, dan dia tahu bahwa dia akan memiliki darah iblis cepat atau lambat. Dia pikir itu akan sama dengan melebur esensi darah, dan kemudian pergi ke kolam darah dengan beberapa metode rahasia untuk menerima rasa sakit dan penderitaan non-manusia, tetapi setelah mendengarkan kata-kata lama, sepertinya berbeda dari pelebuan. Esensi darah, dan sepertinya persyaratan khusus apa lagi? Apa yang penting? Xiao Yan bertanya dengan gugup. Dengan darah klan iblis, Xiao Yan merasakan manisnya, dan dia secara alami menantikan darah klan iblis. Untuk menyerap darah suku iblis, diperlukan 2 syarat yang diperlukan. Syarat pertama adalah saya akan menyiapkannya untuk Anda, dan Anda harus meningkatkan kekuatan fisik Anda secara besar-besaran. Itu tidak dapat diserap tanpa kekuatan fisik yang cukup, Shan Lao kata ringan. Di luar dugaan, untuk memiliki darah suku iblis, tidak ada persyaratan kecil untuk kekuatan fisik. Kekuatan tubuhnya tidak lemah bahkan di Samsung Du, tapi itu tidak cukup. Seberapa kuat kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menyerap darah iblis? Xiao Yan bertanya. Itu pasti memiliki kekuatan fisik dari petarung bintang 5 biasa. Shan Lao menjawab Xiao Yan dengan sangat akurat. Patuh, kekuatan fisik petarung bintang 5 itu tidak terlalu tinggi.
promosi Dou Di dari bintang 4 menjadi bintang 5 merupakan rintangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hambatan promosi. Kesulitannya terletak pada kebutuhan kekuatan fisik. Tentu saja, ini tidak diketahui oleh Xiao Yan sekarang. Dia hanya tahu bahwa masih terlalu dini untuk dipromosikan menjadi bintang 5. Apakah ada cara untuk mengeraskan tubuh dengan cepat? Xiao Yan bertanya dengan cepat. Alis Han Lao sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu merentangkan tangannya tanpa daya. Sekarang yang saya tahu adalah Anda dapat melatih tubuh kacau Anda lebih banyak, tetapi Anda tidak dapat mempercepatnya terlalu banyak. Saya khawatir saya harus melakukannya. Tunggu kamu mencapai bintang 5. Han Lao menghela nafas. Xiao Yan dengan enggan mengikuti Han Lao dan menghela nafas, dan berjalan menuju tengah lapisan pemurnian, di mana ada sosok Jing Chanchan Longchen duduk, tetapi napasnya masih sedikit lemah. Xiao Yan memandangi capung yang duduk di wajan, merasa agak berat. Tampaknya capung mengalami trauma parah di kuburan iblis, jika tidak mungkin pulih sepenuhnya dalam waktu yang lama. Xiao Yan tidak mengganggu Long Yan, perlahan berjalan ke samping dan duduk. Perlahan menutup matanya, Xiao Yan siap melahap langit. Xiao Yan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuh dan mulai terbakar dan mati. Semangat juang dalam tubuh juga mulai bekerja dengan cara yang unik. Untuk sesaat, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengumpulkan Xiao Yan sebagai pusatnya. Setelah sekian lama, mata Xiao Yan terbuka perlahan, nafas putih dihembuskan dari mulut Xiao Yan, dan nafas yang cukup terpancar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan melihat lebih dekat ke telapak tangannya, dan api langit muncul di tangannya. Untuk Xiao Yan, yang memiliki kekacauan dalam dirinya sendiri, tidak ada rasa takut akan api langit yang menghancurkan. Dengan sedikit mulut, dia langsung melempar asal api langit api ke dalam pita dan menelan Xiao. Peradangan di dalam tubuh. Begitu bumi meledak ke dalam mulut Xiao Yan, energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Energi ini memenuhi atmosfer bumi dan memberi orang perasaan yang sangat kokoh dan aman. Jelas, Skyfire pemecah tanah dapat memperkuat pertahanannya sendiri dan milik Skyfire defensif. Meskipun Skyfire pemecah batu adalah Skyfire defensif dan peringkatnya tidak tinggi, bukan berarti tidak memiliki atribut kekerasan. Efek pertahanannya bahkan tidak lebih tinggi dari beberapa Skyfire tingkat tinggi yang sangat praktis. Api langit yang menghancurkan memasuki tubuh Xiao Yan dan mengalir di sepanjang jalur meridian Xiao Yan. Energi kekerasan di dalamnya menusuk Xiao Yan sedikit. Segera, api langit yang menghancurkan memasuki dantian Xiao Yan, dan pangeran suci kuning tua yang kacau itu segera melilit seolah-olah dia melihat musuh. Tiba-tiba, api merah coklat samar terbang dari permukaan tubuh Xiao Yan. Saat kumpulan api menyala, ruang di sekitar api tampaknya menunjukkan beberapa distorsi yang terlihat, dan suhu ruang tiba-tiba meningkat. Banyak, langit yang memecah tanah mulai compang-camping. Di tengah udara, api merah coklat langsung meroket, dan dalam sekejap mata, volumenya meningkat ratusan kali lipat. Saat volumenya membesar, api jinak menjadi ganas. Nyala api bersiul, dan udara di sekitarnya terbakar habis oleh nyala api merah coklat yang panas ini. Bagaimanapun, api langit adalah api langit, tetapi tidak sebanding dengan api aslinya. Han Lao segera menyadari semua ini. Sebuah kekuatan tak terlihat dan perkasa dilepaskan, membungkus tubuh dengan suasana kekerasan Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia mengisolasi suasana kekerasan di sekitar Xiao Yan untuk menghindari cedera. Capung, Xiao Yan telah diselimuti oleh nyala api yang mengamuk saat ini. Untungnya, Han Lao menutupi Xiao Yan dengan kekuatan, sehingga energi kekerasan tidak menyapu, tetapi seluruh penghalang yang dikelilingi oleh Han Lao dengan kekuatan tak terlihat ditutupi oleh api ledakan tanah langit membanjiri, dan udara di penghalang itu langsung terbakar menjadi kehampaan. Di dahi Xiao Yan, keringat air terjun menyembur. Xiao Yan diam-diam terkejut bahwa meskipun tempat ini hanya api langit ke-23, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan.
Jika tidak ada tubuh suci yang kacau di dalam tubuh, saya akan menyerap sedikit harga. Xiao Yan tenggelam dalam tubuhnya, menatap api merah coklat, sedikit mengernyit, dan mulai bekerja dengan roh suci yang kacau. Api merah coklat menyusut tiba-tiba begitu langit yang meledak bumi menyentuh roh suci yang kacau, sepertinya ketakutan. Bagaimanapun, Chaos Holy Evil adalah Skyfire peringkat ke-18 dan energinya beberapa tingkat lebih tinggi dari Skyburst Skyfire dan secara alami memiliki penindasan yang kuat terhadap Skyburst Skyfire. Xiao Yan kental, menjalankan roh suci yang kacau untuk menghancurkan energi kekerasan dari Earthburst Skyfire. Earthburst Skyfire yang awalnya membakar api merah coklat. Setelah energi kekerasan dihilangkan, itu berubah menjadi lahar merah coklat. Pikiran Xiao Yan bergerak dan terbakar, dan meridian unik perlahan muncul di jaringan meridian Xiao Yan yang rumit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mendesak jejak magma merah coklat mengalir melalui meridian yang terbakar, dan Chaos Holy Spirit mendorong magma ke belakang. Kafan suci kekacauan ditutupi dengan tebal pada lapisan meridian, asal mula Skyfire yang menghancurkan tidak dapat melukai meridian Xiao Yan sama sekali. Pada titik ini, semangat juang di meridian Xiao Yan juga meledak, dan api langit yang menghancurkan merasakan kegelisahan yang kuat, dan mulai berjuang mati-matian, dan energi tiba-tiba menjadi ganas lagi, yang membuat meridian Xiao Yan menyakitkan. Mengenai kemarahan dari Skyfire yang menghancurkan, Xiao Yan sedikit mengernyit, pikirannya bergerak, dan Chaos Sense segera meledak ke langit seperti harimau. Di antara dua nyala api, terdengar suara yang tidak cocok. Namun, dengan dukungan semangat juang Xiao Yan yang besar, bagaimana mungkin kekuatan Earthburst Skyfire secara bertahap menyusut dibandingkan dengan Chaos Holy Spirit, dan dengan patuh mengikuti pikiran Xiao Yan menggunakan meridian khusus. Panggilan! Xiao Yan menghembuskan napas putih, dan di antara garis-garis kuning tua pada kulit, lapisan merah tua muncul menjulang. Xiao Yan memandu api langit yang menghancurkan melalui pembuluh darah meridian selama seminggu. Hanya dalam beberapa menit, energi kekerasan dari Skyfire yang menghancurkan bumi menghilang tanpa jejak, dan Xiao Yan berhasil menaklukkan Skyfire yang menghancurkan itu. Kebangkitan api langit tidak terlalu sulit karena peran api suci kekacauan dan pembakaran, tetapi jika harus ditelan, kesulitannya sebagian besar tidak sesederhana menelan api. Dengan bangkitnya kembali Skyfire yang menghancurkan, api di dalam penghalang juga perlahan menghilang, meninggalkan Xiao Yan duduk sendirian, garis merah gelap pada kulit menjulang, mengungkapkan semacam pegunungan di bumi yang umumnya keras. Perasaan, saat ini, Xiao Yan sedang menyesuaikan kondisinya. Api langit berwarna merah kecoklatan seperti magma di dalam tubuhnya. Xiao Yan tidak memiliki kendali dan dibiarkan berenang bebas di meridian. Saat langit yang ditembakkan dari tanah berjalan, meridian yang melewatinya menyerap lapisan zat keratin dan menjadi sangat padat. Meridian ini juga tampaknya lebih tahan terhadap stratum corneum. Setelah berjalan melalui semua meridian, api langit yang menghancurkan mulai berjalan di sekitar anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, mengubah tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tekstur kulitnya masih halus, tetapi selalu membuat orang merasakan ketangguhan di atas adalah tidak biasa. Tubuh ini tidak tahu seberapa arogan dari sebelumnya. Mulut Xiao Yan menunjukkan senyuman, sangat puas, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Pikirannya melihat lagi ke api langit merah coklat yang meledak. Yah, sekarang melahap.